Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fikih Muamalah akan menjawab pertanyaan dari presentasi sebelumnya. Baik, langsung saja masuk ke jawaban pertanyaan tersebut. Nama saya Anggis Prastenisif. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Elisa. Apa itu fikih muamalah menurut Muhammad Shaltut dan contohnya? Menurut pendapat Muhammad Shaltut, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dari dalil-dalil syara yang terinci. Baik, saya Bastian Arven akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Untuk contohnya, misal ada si A dan si B. Mereka ini akan membuka usaha bersama. Untuk modalnya mereka juga dua-duanya menanamkan modal bersama-sama. Kemudian untuk keuntungannya, misal usaha yang mereka jalankan ini lancar, dia dapat profit atau pemasukan dari usahanya ini besar, lancar usahanya. Jadi mereka juga dua-duanya ini dapat keuntungannya tuh sama, jadi sama rata. Jadi nggak ada yang lebih. Jadi di antara keduanya ini sama dapatnya. Dan juga untuk misal jika rugi, usahanya bangkrut, nggak ada profit, nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi ya antara si A dan si B juga ini nggak dapat keuntungan, nggak dapat uang dari usaha yang mereka jalankan. Nah, intinya saling menguntungkan satu sama lain, nggak yang satu untung yang satu rugi, nggak gitu. Jadi dua-duanya untung. Saya Titis Uswatun Hasanah, NPM 1951030377 dari kelompok 1 Fikih Muamalah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara fikih muamalah dengan hukum perdata, sedangkan keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengatur hubungan antar sesama manusia? Jawabannya, memang benar, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengatur hubungan antar sesama manusia. Namun, fikih muamalah dengan hukum perdata juga memiliki perbedaan yang mendasar. Nah, perbedaan tersebut yaitu fikih muamalah adalah hukum-hukum Islam yang mengatur tata cara hubungan antar sesama manusia, baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah juga dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam. Hanya saja jika dibandingkan dengan hukum perdata yang bersifat personal, fikih muamalah ini hanya mencukupkan pembahasan kepada hukum perikatan, tidak membahas hukum perorangan atau hukum kebendaan secara khusus. Nah, fikih muamalah juga memiliki sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar orang atau badan hukum satu dengan orang atau badan hukum yang lain dalam suatu masyarakat, yang menitik beratkan pengaturannya kepada kepentingan pribadi secara tidak langsung. Juga besar pengaruhnya terhadap terjaminnya kepentingan umum. Nah, hukum perdata juga bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, selanjutnya, untuk lebih memperjelas perbedaan antara fikih muamalah dengan hukum perdata, maka terdapat suatu syarat dalam perjanjian yang menjadi salah satu contohnya. Nah, dalam suatu syarat perjanjian, baik di dalam fikih muamalah maupun dalam hukum perdata, memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama, adanya
kecakapan dalam membuat perjanjian. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, adanya objek yang menjadi perjanjian. Dan yang keempat, adanya kausa yang halal. Yang pertama yaitu adanya kecakapan dalam membuat perjanjian. Nah, dilihat dari hukum perdata atau KUH Perdata, terdapat orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa atau berusia di bawah 21 tahun. Yang kedua, orang yang di bawah pengampuan. Yang ketiga, orang yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Nah, dalam fikih muamalah untuk melakukan suatu perjanjian atau akad terdapat 3 jenis manusia yang dibedakan, yaitu yang pertama, manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu manusia yang telah memenuhi syarat-syarat mukallaf. Yang kedua, manusia yang dapat melakukan akad-akad tertentu, yaitu anak yang telah mumayyiz namun belum baligh. Yang ketiga yaitu orang atau manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, yaitu anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, di dalam akad atau suatu perjanjian terdapat syarat-syarat subjek akad. Nah, syaratnya yaitu yang pertama, akil atau berakal. Yang kedua, tamyiz, yaitu dapat membedakan. Dan yang ketiga adalah mukhtar atau bebas dari paksaan. Nah, selanjutnya, perbedaan yang lebih spesifik dari persyaratan yang pertama yaitu jika di dalam KUH Perdata kedewasaan seseorang itu diukur berdasarkan usianya, yaitu ketika ia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Nah, sedangkan dalam fikih muamalah kedewasaan seseorang itu diukur ketika ia telah baligh. Nah, syarat yang kedua yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di dalam KUH Perdata, pernyataan persesuaian kehendak itu dapat dilakukan, yaitu pertama, menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sempurna secara tulisan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak sempurna namun dapat diterima dan dipahami oleh pihak lawan. Yang keempat, menggunakan bahasa isyarat namun dapat diterima dan dipahami oleh pihak lawan. Dan yang kelima, diam atau membisu asal dapat diterima dan dipahami oleh pihak lawan. Nah, dalam fikih muamalah terdapat 4 cara untuk melakukan suatu akad, yaitu yang pertama, tertulis. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, isyarat. Dan yang keempat adalah perbuatan. Lalu dalam fikih muamalah untuk melakukan suatu perjanjian itu terdapat 3 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu jalal mana atau adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, jazmul iradataini, yaitu adanya kehendak yang pasti. Nah, perbedaan yang lebih spesifik antara hukum perdata atau KUH Perdata dengan fikih muamalah ini adalah jika di dalam KUH Perdata banyak pihak yang melakukan suatu perjanjian, yaitu menggunakan bahasa yang sempurna baik secara lisan maupun tertulis. Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi alat yang sempurna atau alat bukti yang sempurna ketika suatu saat terjadi suatu persengketaan. Nah, jika di dalam fikih muamalah pernyataan persetujuan yaitu dapat diekspresikan dengan ijab dan qabul. Baik, sekian jawaban dari saya. Jawaban selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Anissa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari titis uswatun hasanah, yaitu yang ketiga, adanya objek perjanjian. Persamaannya, objek perjanjian baik dalam KUH Perdata maupun dalam hukum Islam atau fikih muamalah mewajibkan setiap perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum. Nah, perbedaannya, dalam KUH Perdata, berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.
Nah, sedangkan dalam hukum Islam atau fikih muamalah, sesuatu yang dijadikan objek akad, mahalul akad, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan dengan syariah, objek harus jelas, dikenali, serta objek harus dapat diserah terimakan. Selanjutnya yang keempat adalah adanya kausa yang halal, yaitu persamaannya perjanjian menurut adanya iktikat baik dari pihak dalam membuat perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak halal, misalnya karena paksaan ataupun tipu muslihat, tidak memenuhi syarat, baik dalam KUH Perdata maupun hukum Islam atau fikih muamalah. Perbedaannya yaitu kausa perjanjian jual beli bukan terikatnya penjual untuk menyerahkan uangnya seperti yang selama ini dipahami dari hukum barat, melainkan memindahkan hak milik dengan imbalan berdasarkan hukum syariah. Di sini saya Reza Ain Rizky akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Apakah termasuk riba apabila jual beli beras dengan yang satu dengan takaran, yang satu dengan timbangan? Dan jawabannya yaitu jika berat antara keduanya itu sama, maka itu bukan riba. Contohnya, misalnya kalau menggunakan takaran mangkok itu beratnya 1 kg. Nah, apabila ditimbang menggunakan timbangan itu sama 1 kg, maka itu bukan riba. Yang termasuk riba itu apabila berat keduanya antara takaran dan timbangan itu berbeda, karena riba itu perbedaan atau tambahan antara yang dikasih oleh penjual dan yang diterima oleh si pembeli. Dan satu lagi, apabila takaran itu sengaja dikurangi oleh si penjual sehingga harganya itu tidak sesuai, misalnya kita membayar untuk 1 kg, ternyata ditimbang kurang dari 1 kg, nah itu juga termasuk riba bagi si penjual tersebut. Beda lagi kalau misalnya si penjual sengaja menambahkan takaran timbangan tersebut, nah akan bernilai sedekah bagi si penjual. Namun itu semua kembali kepada niatnya si penjual. Innamal a'malu binniyat, yaitu segala amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Baik, terima kasih. Jadi memang benar segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jika niat orang tersebut buruk, maka itu tidak diperbolehkan. Namun apabila niat seorang itu baik, maka Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi semua itu tadi dikembalikan lagi pada niat awalnya. Apabila kita berjualan atau bermuamalah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, sembari berjualan dan bersedekah untuk mendapat berkah, itu diperbolehkan. Dan apabila mengacu pada riba, itu tidak diperbolehkan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.